Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa Lover dimanapun berada, selamat datang di channel Kang Darman. Sekarang sudah banyak berkembang kelompok-kelompok umat Islam yang seperti tadi itu meragukan hadis yang disebutnya golongan ingkar sunnah. Jadi tidak mengakui hadis, jadi hanya Al-Quran saja. Sudah ada pertama kali yang tidak menerima hadis itu Presiden Gaddafi, Presiden Libya, itu tidak terima hadis sehingga menjadi geger dunia Islam. Tapi Gaddafi konsekuen. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini, di Tripoli, di Libya. Mangga, para ketua MUI, mufti, ya, tokoh agama, silakan datang. Kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya. Gitu kata-kata. Tiketnya saya kasih, pulang pergi. Hotelnya saya sediakan. Saya kasih makan yang enak-enak, saya hormati, silakan datang ke sini. Yuk kita bicara tentang sunnah Rasulullah ini. Ya artinya sampai sekarang banyak. Sekalipun waktu itu Gaddafi masih sendirian ya, tapi sekarang sudah mulai banyak yang mengingkari sunnah. Nah, pendapat saya secara subjektif tentunya ingin mengatakan apabila hadis itu kita tolak sebagai sumber hukum, sumber peradaban kita, hanya Al-Quran saja, hadis sudah dipakai, peradaban kita ambruk. Jujur aja, peradaban kita yang kita bangun ini ambruk, sudah semuanya. Karena semua kajian fikih, tasawuf, segala macam semua hadis masuk ini. Kalau itu dia ditolak, ya ambruk semuanya, ya kita bakar semua, kita kitabin semuanya. Itu menjadi persoalan. Ya, jadi artinya bagi saya bukan menolak hadis secara keseluruhan, ditolaknya semua. Ya kalau ada hadis-hadis yang tidak rasional, bukan ditolak, tapi dilakukan reinterpretasi, ditafsirkan ulang supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Supaya relevansi Islam ini sampai hari ini tetap relevan. Jadi kita tafsirkan ulang begitu. Seperti yang sudah saya coba untuk masalah potong tangan itu. Asyariku wasadaqatu faqta'u, itu mah kita tafsir ulang. Kota itu tidak mesti dipotong tangannya, artinya dihindari ya supaya pencuri itu tidak berulang-ulang melakukan kejahatannya. Ya, cukup di penjara, nggak usah dipotong tangannya. Semacam itu. Jadi artinya dalam pikiran kita sekarang kan berbeda, mengerikan sekali. Dan itu kan hukuman-hukuman fisik semacam itu yang ada. Nah, artinya bahwa banyak hadis-hadis yang sesungguhnya dalam kutip bukan ditolak, coba diinterpretasikan ulang. Jadi artinya bahwa tidak bisa dihindari. Seperti hadis yang Sahih Bukhari itu, di dalam Bukhari-nya ada barang siapa yang bunuh cecak malam Sabtu, itu nanti dapat pahala yang besar, bisa masuk surga. Masuk akal enggak? Ya iya kan gitu. Jadi artinya ya banyak sekali hadisnya. Yang minggu kemarin juga saya ceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fadarruhu ila adyaqihi. Yang artinya apabila kamu jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, jangan assalamualaikum, nggak boleh kata Nabi. Bahwa itu ahadahum fitariq, bila kamu ketemu salah seorang di antara mereka Yahudi Nasrani di jalan,
fattaruh ila jaqih, dipepetin aja sekalian. Bayangkan sampai kejebur di got comberan. Anda tega melihat Nabi Anda seperti itu? Iya kan? Nah, itu kita tidak menolak. Coba kita tafsirkan. Ya, artinya bahwa ya sudahlah, itu mungkin Nabi mengatakan itu pada zaman terjadi konfrontasi, perseteruan. Ya, saya juga tidak menyalahkan para ulama dulu yang mengharamkan dasi, mengharamkan sekolah SMP, mengharamkan sekolah SMA, ya, mengharamkan pakai celana, karena waktu itu sedang berkonfrontasi dalam perjuangan mengusir Belanda dari negeri ini. Jadi sifatnya hanya kondisional. Jadi jangan dianggap sebagai universal, kapan saja begitu. Mungkin penafsiran semacam itu maksud saya. Tetapi yang dimaksudkan tadi, kenapa tidak Al-Quran dulu? Ya memang dalam kodifikasi hukum Islam, sumber hukum Islam itu disepakati para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu 4 sumber hukum dalam Islam itu. Jadi pertama Al-Quran, kalau nggak ada ya hadis. Ya Al-Quran dulu, bukan hadis dulu, Al-Quran dulu. Nah, bahkan kalau hadis bertentang Al-Quran, yang dikalahkan ya hadisnya dong. Kayak semacam itu, bukan Al-Qurannya. Nah, ijma' dan qiyas itu adalah tambahan terakhir untuk mencari hukum-hukum dengan ijma' ulama, dan qiyas yaitu analogi, ya, jurisprudensi. Kalau di dalam kita namanya jurisprudensi, suatu pengadilan yang tidak bisa menghukumi kasus tertentu karena dalam undang-undangnya tidak ada, baik undang-undang maupun peraturan maupun juknis, juklak dan sebagainya, nggak ada. Tetapi ada satu keputusan pengadilan di pengadilan yang lain, di Banten, di Surabaya, yang menangani kasus yang sama. Nah, maka itu jurisprudensi, itu artinya mengkiaskan kasus ini dengan yang semacam ini. Maka jurisprudensi di Indonesia memang tidak mengikat, ya. Kalau di negara yang Anglofon mah mengikat itu tuh. Ya, jadi harus sama. Kalau kita nggak boleh, ya, boleh meniru, menyamakan dengan kasus yang lain, boleh kita independen mengambil keputusan sendiri. Jadi saya kira nggak ada masalah semacam itu mah. Tetapi saya ingatkan, ketika kita menolak hadis sebagai sumber hukum Islam, maka konsekuensinya peradaban yang telah kita bangun selama 1400 tahun akan ambruk seluruhnya. Jadi ya bagaimanapun ya tidak bisa dihindari. Jadi kita gerakannya yaitu adalah reinterpretasi terhadap hadis-hadis itu. Jadi artinya itu juga menunjukkan, jangan bilang tidak masuk akal. Cerita Wiralodra di Indramayu nih, sampai sekarang tidak sepakat kok. Ya, termasuk salah satunya paman saya yang pernah jadi bupati, Ki Dasuki. Ya, Ki Dasuki itu paman saya. Ya, termasuk dia juga menulis Wiralodra itu. Sampai sekarang dalam seminar Wiralodra di Indramayu, kebetulan saya waktu itu tidak hadir, ya, sedang ada halangan. Itu ya tidak ada kesepakatan. Iya, semacam itu. Jadi namanya sejarah, siapa yang menulis? Ingat bahwa peradaban Arab itu belum terkenal budaya tulis menulis. Al-Quran saja dikumpulkan dari pelapa korma, dari batu, dari kulit dan sebagainya. Ya, alat tulisnya belum ada pulpen, adanya pahat sama palu, nulisnya di pelapa korma. Itulah makanya huruf Arab itu dari kanan ke kiri, karena pakai pahat, pakai palu. Kalau dari kiri kanan ya ngelatok kendas. Macam itu. Ya, jadi artinya, nah disinilah siapa yang menulis sejarah itu. Saya katakan yang menulis adalah yang menang. Betul nggak? Ya. Yang kalah
itu disebut golongan yang salah. Yang benar adalah yang menang. Yang menang siapa? Yang menang adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi di dunia ini yang paling banyak adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Terkadang juga saya melihat kadang-kadang bukan karena kuatnya argumentasi, bukan kokohnya logika, tetapi karena kekuatan dibangun dengan bersekongkol dengan sang penguasa. Nah, dia menjadi mayoritas sama sekarang ini. Saya kira begitu. Terima kasih.